Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 di SMK Tunas Harapan Pati. Pada kesempatan kali ini Pak Alis akan melanjutkan bab keempat tentang materi baru yaitu vektor ya. Mungkin dalam pelajaran fisika kalian pernah mendengar kata ini ya atau materi ini ya, yaitu tentang vektor. Nah, apa itu vektor? Kalau dalam matematika nanti akan kita bahas selengkap di sini ya. Oke, pertama di sini Pak Alis jelaskan dulu untuk pengertian dari vektor itu sendiri. Jadi secara geometris vektor itu diwakili oleh sebuah ruas garis berarah. Ruas garis berarah ya ini ya. Dengan panjang ruas garis yang menunjukkan besar, sedangkan untuk arahnya itu menunjukkan arah vektor tersebut. Nah, ini hampir sama dengan di dalam pelajaran fisika mungkin ya. Terus simbol dari vektor itu sendiri itu biasanya disimbolkan dengan kalau huruf kecil seperti ini ya, seperti A, kemudian di garis atas. Atau kalau misalnya hurufnya itu besar, berarti biasanya terdiri dari dua huruf. Misalnya di sini ada AB, nah, tetap dia di garis atas. Ini menunjukkan besar simbolnya. Sebenarnya di sini ada arahnya seperti ini ya, kayak panah gitu. Tapi untuk mempermudah kalian ya tinggal di garis atasnya saja ya. Oke, itu pengertian sama simbolnya. Kemudian yang selanjutnya sini Pak Alis jelaskan tentang vektor kolom ya. Ini sudah masuk ke dalam materi. Vektor kolom ini misalnya di sini Pak Alis punya sebuah beberapa titik. Misalnya ada titik A itu 3, 2, min 1. Kemudian titik B adalah 4, min 3, kemudian 0. Kemudian titik C misalnya min 3, 2 sama 3 ini. Nah, yang namanya vektor kolom itu berarti di sini terdiri dari dua huruf. Misalnya tentukan atau tulis vektor kolom dari misalnya AB seperti ini. Nah, ada garis atasnya. Maka di sini nanti untuk mencari vektor kolom dari AB ini kalian tinggal mengurangkan, karena di sini nanti operasinya adalah operasi pengurangan. Kalau ini AB berarti nanti kalian tinggal mengurangkan dibalik ya. Jadi OB dikurangi dengan OA. Nah, OB itu apa? OB itu adalah titik B. Kita tulis dalam vektor kolom. Vektor kolom itu berarti kalau seperti matriks itu loh, matriks kolom. Berarti 4, min 3, 0. Yang ini. Dikurangi dengan OA. OA itu berarti titik A ini. 3, 2, negatif 1. Kemudian tinggal kita kurangkan biasa. 4 kurangi 3, 1. Min 3 kurangi 2, min 5. 0 kurangi min 1, berarti 1. Ini adalah vektor kolom dari AB. Nah, ini contoh pertama. Kemudian contoh yang kedua, misalnya CB. Kalian ingin mencari vektor kolom dari CB. Ini berarti OB dikurangi dengan OC. Jadi yang belakang B ini dikurangi dengan yang depan C. Kemudian kita tulis OB titik B berarti 4, min 3, 0 dikurangi dengan titik C. Titik C adalah min 3, 2, 3. Kemudian kita kurangkan saja. 4 kurangi min 3 berarti 7. Min 3 kurangi 2 itu min 5. 0 kurangi 3 itu berarti min 3. Maka ini namanya adalah vektor kolom. Gitu kan? Bisa dipahami ya sini ya. Kemudian yang selanjutnya vektor kolom ini, hasil dari vektor kolom ini juga bisa ditulis menjadi yang namanya itu adalah ini kombinasi linear ya. Jadi untuk yang berikutnya ini vektor dalam kombinasi linear. Vektor dalam kombinasi linear. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ini hanya penulisan vektor kolom ini yang diubah menjadi kombinasi linear. Nah, contohnya misalnya tadi ini ya, Pak Alis punya vektor kolom dari CB ini. CB ini 7 min 5, 3. Jadi hasil dari pengurangan B dikurangi C tadi. Pak Alis ingin menulis dalam bentuk kombinasi linear. Nah, sini CB. Pak Alis tulis ulang. 7 min 5 kemudian min 3 nih. Kalau Pak Alis tulis dalam bentuk kombinasi linear, ini berarti penulisannya urut yang atas 7 ini adalah I, kemudian min 5 ini adalah J, kemudian min 3 ini adalah K. I,
JK, urut ya. Jadi dimulainya dari I, jangan dimulai dari yang huruf lain. Oke, berarti kombinasi linear dari vektor kolom CB itu adalah 7 pasangan dengan I, berarti 7I. Min 5 pasangan dengan J, berarti min 5J. Min 3 pasangan dengan K, berarti min 3K. Ini itu namanya adalah kombinasi linear penulisannya. Nah, kalau yang ini misalnya 1 min 5 1, ini kalau ditulis dalam kombinasi linear itu berarti sama yang atas I. Berarti 1I dikurangi 5, ini berarti J. 1 ini berarti plus ya, karena tandanya plus kan 1K. Nah, atau satunya kan nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Berarti I dikurangi 5J terus ditambah dengan K. Ini adalah kombinasi linear dari vektor AB ya. Kalau misalnya 0 bagaimana? Misalnya AD, misal ya, ini vektor kolom yang lain 305 min 305 gini. Berarti ya sama, ini berarti yang atas itu adalah I, ini J, sedangkan ini K. Berarti kalau ditulis dalam kombinasi linear, vektor AD itu adalah min 3I, kemudian 0J kan nggak perlu ditulis ya, karena 0J, terus ditambah langsung 5K, seperti ini. Jadinya 3I tambah 5K. Nah, kan J-nya nggak ada, berarti itu artinya adalah J-nya itu bernilai 0. Bisa dipahami kan? Oke, kemudian Pak Aris lanjutkan yang keempat, yang D. Yang D adalah besar vektor. Besar atau nama lainnya adalah panjang vektor. Nah, apa itu besar atau panjang vektor? Jadi untuk menentukan besar atau panjang vektor, di sini kalian bisa menggunakan rumus seperti ini. Misalnya Pak Alis punya sebuah vektor A kecil di sini ya. Misalnya itu ini tak nama lain aja ya, jangan, supaya nggak sama nanti. Misalnya saya punya vektor P ya, AI ditambah BJ ditambah CK. Nah, ini berarti dalam bentuk kombinasi linear. Kalau ditulis dalam vektor kolom, vektor P-nya adalah A, B, C ya, tanpa huruf IJK, karena vektor kolom. Oke, untuk mencari panjang atau besar vektor P di sini, nah simbolnya dulu, simbol dari panjang atau besar itu adalah tanda kurung mutlak seperti ini, kurungnya lurus. Ini berarti bacanya adalah panjang atau besar vektor. Nah, cara mencarinya adalah dengan menggunakan akar kuadrat. Nah, berarti setiap ini elemen dari vektor ini kita kuadratkan. A kuadrat ditambah B kuadrat terus ditambah dengan C kuadrat. Nah, ini adalah rumus dari besar atau panjang vektor, kan? Nah, kemudian contohnya, misalnya Pak Alis punya contoh soal gini, kamu disuruh mencari panjang vektor dari 3I ditambah 2J dikurangi K. Ini berarti kalau diubah jadi vektor kolom, jadinya kan I-nya 3 ya, berarti 3, J-nya 2, K-nya kan min 1. Ini. Maka panjang vektor P adalah akar dari, ini semua elemennya tinggal dikuadratkan, 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah dengan min 1 kuadrat. Tinggal dihitung, berarti 9 ditambah 4 ditambah dengan 1, jadinya akar 14. Nah, kalau akar 14 nggak bisa dihitung ya sudah cukup, berarti hasilnya ini. Kemudian contoh yang kedua, ini kalau dalam bentuk titik ya, misalnya Pak Alis punya sebuah titik A, ini bukan vektor tapi titik 3, 2, 1, terus titik B-nya misalnya 0, min 1, 4. Nah, di sini kamu disuruh mencari misalnya panjang vektor BA. Nah, gini ya misalnya. Berarti kan kamu harus mencari dulu vektor BA ya, vektor kolom dari BA. Ingat tadi vektor BA itu berarti yang belakang kurangi yang depan. OA dikurangi dengan OB.
Kita tulis dalam kolom OA berarti titik A 321 dikurangi OB-nya 0 min 1 4. Nah, hasilnya 3 kurangi 0 3, 2 kurangi min 1 3, 1 kurangi 4 min 3. Nah, setelah ini baru kita bisa mencari panjang dari vektor kolom BA ya. Akar dari semua elemennya 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Berarti 9 tambah 9 ditambah 9 ya. Berarti akar 27. Nah, ini kalau bisa disederhanakan ya sederhanakan. 27 itu kan 9 kali 3 gitu kan. Akar 9 itu 3. Berarti 3 akar 3. Ini adalah panjang dari vektor BA. Gitu ya, mungkin itu yang dapat Pak Ali sampaikan untuk pertemuan hari ini. Nanti silakan untuk tugasnya bisa dikerjakan ya, yang ada di Google Classroom masing-masing. Wassalamualaikum.